Yesus, kami mau undang hadirat Tuhan untuk turun atas kami saat ini. We need your presence, Lord. Kami mau fokus, kami mau satukan hati ya Bapa. Kami mau naikkan pujian kami dan biarlah surga turun atas kami, Tuhan. The atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. Yes, amen. We wanna feel you, Lord. The atmosphere is changing. The atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord is here. Yes.
stop to worship you. We won't stop. Kami akan terus meninggikan Kau Tuhan, 'cause You're worthy God. Yes, You're worthy Jesus. Yes, Jesus. Thank you, Lord, for Your presence. You are worthy, God. You are worthy to be praised. Kami mau angkat tinggi suara kami, Tuhan, 'cause You're the worthy one. Worthy is Your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is Your name. Worthy is Your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is Your name. Worthy is Your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is Your name. Worthy is Your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is Your name. Come on, church, let's sing. Worthy is Your name, Jesus. You deserve all praise. Worthy is Your name. Worthy is Your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is Your name. Yo, what's up, Next Gen? You ready to praise Him? Whoa, let's go! You are the reason for life, the air inside my lungs. You've taken hold of my heart, and there's no doubt it. Your love is unexplainable, phenomenal. And what Your grace has done is nothing but a miracle. So tell me, how could I ever turn away from You when You have always been the way, the life, and the truth? You've given me a new heart, true reality. I'm living for the one who set me free. You've given me Your vision, better than a dream. You ain't gotta wake me up, it's not a fantasy. Da 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 da.
life with me. Leave your past right at the door and you'll never be alone. You've given me a new heart, true reality. I'm living for the one who set me free. You've given me a vision better than a dream. You ain't gotta wake me up at all. You turn my life right upside down. You set my feet on higher ground. Now I'll never be the same. It's not a fate. Da 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 I'll never be the same. My heart's forever changed. I know the old me is over and buried in the grave. I don't care what they say, cause I'll never be ashamed of His love that saved me. 180, the types that never fade. So now throw up your hands. If you know Him, then go ahead and call up your friends. Cause we out here on a Sunday where we began. And if you only go to Jesus, go do your dance. 1, 2, 3, go! Yes, Jesus! Hallelujah! Yes, Jesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih kalau kami masih bisa beribadah dan memuji menyembah-Mu. Melalui pujian dan penyembahan kami mau nyatakan Tuhan bahwa Engkau baik, Engkau berdaulat atas kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Bapak, sebentar kami mau memberi dengan sukacita biar persembahan kami ini Tuhan bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Bisa dipergunakan Tuhan untuk terus memperluas pekerjaan tangan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke nomor rekening yang ada di layar atau scan QR code yang ada di layar. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita deklarasikan persembahan pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Setiap anak muda diberkati di kampus, marketplace, komunitas di mana kami berada. Kami memperoleh hikmat, kecerdasan, perkenanan untuk menjadi anak muda yang kreatif dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Pelindungan Tuhan atas hidup kami, keluarga kami, komunitas kami, dan pekerjaan kami sempurna. Menemukan pasangan yang tepat dan terbaik dari Tuhan. Di tengah-tengah dunia kami menjadi generasi yang relevan, yang memberikan pengaruh tanpa kompromi terhadap nilai-nilai yang kami percayai. Dalam nama Yesus, amin. Shalom Next Gen, kembali kita jumpa di dalam online service hari ini. Dan tentunya buat kalian yang sudah naik ke kelas yang baru, maupun kalian yang lulus dan sudah graduate, saya ucapkan congratulations. Dan saya berdoa kalian dapat semakin mematangkan diri kalian dan kalian menghadapi satu lingkungan yang lebih luas lagi dan kalian belajar lebih banyak. Dan saya berdoa setiap kita dalam keadaan yang baik, sehat, diberkati bersama dengan seluruh keluarga kita semua. Dan saat ini kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, saya ajak kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh beribadah bersama-sama di online service, dan kami mengucap syukur untuk hadirat Tuhan yang nyata di dalam setiap tempat di mana kami ada pada hari ini. Kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang luar biasa, dan kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan setiap kami semua, baik keluarga kami maupun diri kami secara pribadi. Pada hari ini kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Kami ingin belajar dari setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan,
Biar kebenaran ini menjadi bagian dalam hidup kami dan kami melakukannya dengan ketekunan dalam kehidupan kami dan kami memperoleh hasil yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Dan kami semakin diberkati, kami semakin mengenal Tuhan, dan kami semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah apa yang kami dengar hari ini, Engkau meteraikan semuanya di dalam hati dan pikiran kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Bicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar dan kami siap melakukannya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, hari ini kita berjumpa dan tema firman Tuhan pada hari ini adalah tema yang baru, yaitu tentang habits atau kebiasaan. Seri yang pertama ini kita akan bersama-sama belajar untuk merenungkan bagaimana kita membangun kebiasaan kita dengan cara yang benar dan cara yang positif. Pernah nggak kalian pikir apa yang kalian cita-citakan? Awalnya kalian berusaha dengan penuh perjuangan. Tapi setelah beberapa lama, semuanya itu nggak terjadi karena kita kesulitan dan akhirnya fokus kita teralihkan kepada sesuatu yang lain. Atau mungkin kalian punya body goal yang awalnya kita rajin workout latihan di gym, tapi karena kita sering skip latihan, kita sering menunda latihan dan kita mulai jarang berlatih, akhirnya kita sudah melupakan. Atau mungkin kamu punya goal atau tujuan mau meraih nilai yang paling tinggi di semua mata pelajaran, nilai A untuk semua pelajaran, sehingga untuk naik ke kelas berikutnya nanti kamu bisa masuk ke dalam kampus yang kamu impikan. Awalnya tekadnya sudah bulat, mau belajar sungguh-sungguh. Tapi bulan-bulan berlalu dan ternyata hal itu belum kamu lakukan. Nah, kehilangan fokus itu adalah cara yang paling cepat berubah dari yang paling penting menjadi lupain deh gitu ya. Jadi kita sering kehilangan fokus dan akhirnya sesuatu yang kita anggap sangat penting pada awalnya menjadi kita lupakan. Dan ini gak hanya berlaku dalam kegiatan atau goal yang ingin kita capai. Coba kalian bayangkan mengenai pertemanan atau persahabatan kalian. Kalian pasti pernah mengalami lost contact dengan teman-teman karena kalian bersekolah di tempat yang lain, atau teman itu adalah teman main bersama di kompleks kalian, dan akhirnya dia harus pindah ke rumah yang lain, dan kita lost contact dengan dia. Saya pernah punya pengalaman dengan teman saya. Saya punya teman pada waktu SD, dia satu kelas dengan saya, dan pada SMP, dia juga satu kelas dengan saya. Jadi kurang lebih ada 9 tahun saya kenal teman saya dengan baik, dan pada waktu SMP kita duduk sebangku, saya sering main ke rumah dia, kita sering nonton video sama-sama, kita main game sama-sama, kita belajar, kita kerjain project, kita kerjain tugas-tugas di sekolah, bareng-bareng. Tapi pada waktu kita SMA, sekolah kita berbeda. Dan selama 3 tahun di SMA, saya cuma main 1 kali ke rumah dia. Itu pada waktu ujian terakhir sebelum kelulusan, saya hanya pinjam buku matematika dari dia. Dan saya kembalikan lagi. Setelah itu, teman saya ini kuliah di satu universitas yang cukup terkenal di Jakarta. Dia kos di Grogol, dan saya tinggal di Tangerang. Selama waktu itu, saya hanya pernah 1 kali main ke tempat kos dia. Cerita pengalaman kita dengan teman-teman kita yang awalnya kita bersahabat dengan baik, kemudian mulai menjauh. Kadang-kadang kita berpikir atau keinget-inget tentang kita merasa kita masih temenan dengan dia nggak sih? Atau kita berpikir apa
dia marah karena aku pernah salah ngomong. Atau mungkin mereka punya teman yang baru kali ya. Kadang persahabatan pelan-pelan jadi menjauh. Dan kita mulai bertanya-tanya dan ragu-ragu. Semua itu diawali dari apa? Semua itu diawali dengan kurangnya interaksi dan kurangnya waktu kebersamaan. Contoh-contoh dan pengalaman yang kita sudah dengar tadi, semuanya ada kesamaannya. Semua impian atau cita-cita yang ingin kita capai akhirnya ditinggalkan, dan teman-teman yang ingin kita dekati tapi akhirnya menjauh. Tanpa kita membiasakan diri dan menyediakan waktu buat orang-orang yang kita perhatikan, atau membiasakan diri melatih keterampilan kita untuk meraih cita-cita, maka kita nggak akan mencapai apa yang kita inginkan. Kita akan masuk lebih dalam ke pembahasan sharing kita hari ini. Banyak dari antara kalian mungkin baru saja mengalami hubungan dengan Tuhan yang sangat excited. Atau di antara kalian sudah beberapa waktu percaya dan mengikut Yesus, dan kalian nggak ingin jauh dari Tuhan. Tapi saat ini, kalian merasa punya pengalaman yang sama. Kalian rasa hubunganmu dengan Tuhan kok gagal ya? Kok jadi jauh ya? Jadi nggak excited lagi, jadi nggak semangat lagi. Dan saat ini mungkin kalian mulai bertanya-tanya, ada yang salah nggak ya? What's wrong? Perasaan dekat dengan Tuhan bisa jadi susah atau sulit. Karena yang pertama, Tuhan nggak kelihatan. Perasaan dekat dengan Tuhan bisa jadi sulit karena rasanya Tuhan itu ada di tempat yang jauh banget. Lalu perasaan dekat dengan Tuhan bisa jadi sulit karena kita nggak kebayang gimana cara ngomong ke Tuhan. Kalau kita pengen ngomong sama teman kita bisa WA dia, kita bisa nge-DM dia. Tapi kalau kita mau bicara dengan Tuhan atau ngomong sama Tuhan, kita nggak mungkin nge-WA Tuhan atau nge-DM dia. Jadi ada sesuatu hal yang jadi sulit buat kita. Perasaan dekat dengan Tuhan juga bisa jadi sulit karena kita jadi berpikir, apa jangan-jangan ada sesuatu nih yang bikin Tuhan menjauhi kita. Bicara mengenai hubungan dengan Tuhan. Suatu kali Yesus pernah ditanyai oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada waktu itu mengenai hukum mana yang paling penting dari hukum Taurat. Kalau kalian pelajari hukum Taurat itu punya 613 perintah dan peraturan di dalamnya. Jadi bayangin, ahli Taurat ini bertanya kepada Yesus, dari 613 perintah di dalam hukum Taurat, mana sih yang nomor satu? Mana yang number one? Pertanyaan ini adalah pertanyaan jebakan dari ahli Taurat dan orang Farisi untuk kemudian nanti bisa mempersalahkan Yesus kalau jawabannya tidak sesuai. Tapi apa jawaban Yesus? Yuk kita baca di dalam Markus pasal 12 ayat 30. Kalau kalian ada Alkitab, buka Alkitab kalian bersama-sama dengan saya di dalam Markus pasal 12 ayat ke-30. Markus 12 ayat ke-30 di situ dikatakan seperti ini. Saya bacakan kepada kita semua. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Perhatikan, Yesus menjawab para ahli Taurat dan orang Farisi dengan kalimat ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat ini adalah perintah yang Tuhan ingin kita kerjakan atau lakukan. Jadi ini adalah perintah. Tadi dikatakan kasihilah, itu berarti adalah
sebuah kata perintah. Jadi bagaimana caranya kita melakukan perintah Tuhan ini dalam hidup kita? Cara melakukan perintah Tuhan itu dijelaskan oleh seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Yohanes. Suatu kali Yesus bicara kepada murid-muridnya, dan perkataan Yesus ini dicatat oleh Yohanes, dan ini memberitahukan kepada kita petunjuknya atau caranya. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang kelima. Yohanes pasal 15 ayat yang kelima, di situ dikatakan seperti ini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia akan berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Perhatikan ya, Yesus mengatakan, aku adalah pokok anggur dan kamu itu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku. Jadi kalau ranting itu melekat kuat kepada pokok anggurnya, maka ranting itu akan menerima semua nutrisi, semua yang diperlukan, sehingga ranting itu bisa berbuah banyak, dan buah itu bisa memberkati banyak orang. Tetapi kalau ranting itu terlepas dari pokok anggur dan putus, maka ranting itu tidak akan menerima sumber makanan dan nutrisi, dan akibatnya ranting itu tidak akan menghasilkan buah. Akhirnya menjadi kering dan mati, dan hanya akan dibakar untuk menjadi sampah. Analogi dari apa yang dikatakan Yesus pada zaman itu mengenai pertanian, itu adalah sesuatu yang common atau sesuatu yang umum pada budaya zaman Yesus hidup bersama dengan murid-muridnya. Itu adalah budaya zaman pertanian. Nah, kalau analogi itu kita tarik kepada zaman kita hari ini, di zaman modern, mungkin itu seperti diibaratkan dengan begini. Akulah stop kontak dan kamu adalah alat elektroniknya. Kalau kamu tidak tersambung kepada stop kontak, maka alat elektronik kamu tidak akan dapat berbuat apa-apa. Jadi, kalau kita analogikan bahwa kita ini adalah alat elektronik, maka Yesus itu adalah stop kontaknya, sumber powernya, sumber kekuatannya. Jadi, jika kalian tidak terhubung dengan Tuhan, maka semua potensi di dalam diri kita tetap ada, tapi ada penghalangnya. Mungkin kita bisa bayangkan bahwa alat elektronik itu adalah televisi, rice cooker, vacuum cleaner, atau kulkas, mesin cuci, semuanya bisa memiliki kekuatan atau potensi untuk membantu kehidupan manusia. Tapi televisi tidak akan berguna kalau dia tidak tertancap kepada sumber powernya, kepada stop kontak. Jadi potensi di dalam televisi tidak akan bisa muncul karena tidak ada sumber kekuatan yang bisa televisi itu potensinya menjadi bisa berguna. Nah, mungkin diri kalian adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa, masterpiece dari Tuhan. Tapi, kalau kita tidak terhubung dengan Tuhan, maka semua potensi dalam diri kita itu menjadi ada penghalangnya. Jadi ada jarak antara posisi kita yang sekarang dengan posisi yang seharusnya kita berada, di mana potensi-potensi kita itu maksimal di dalam Tuhan. Kita perlu tetap terhubung dengan Tuhan untuk mengenal Tuhan. Dan kita perlu mengenal Tuhan untuk lebih mencintai Tuhan.
Dan mencintai Tuhan, itulah yang Yesus katakan sebagai perintah terpenting sepanjang masa. Itu ada perintah yang paling penting all of the time. Jadi, saya ingin berikan satu quote kepada kita semua hari ini. Connecting with God helps us know Him better. Dengan kita terhubung kepada Tuhan, itu akan membantu kita, akan membawa kita untuk mengenal Dia lebih dalam lagi, lebih baik lagi. Saya ingin memberikan challenge, tantangan buat setiap kalian semua, Next Gen, kalian teman-teman di sini yang mendengarkan pesan Tuhan hari ini. Ciptakan sebuah habit atau kebiasaan untuk menyediakan waktu bersama dengan Tuhan tiap hari. Mari kita create habit itu untuk kita spending time dengan Tuhan each day. Jadi bukan sebentar ada, sebentar enggak. Jadi setiap hari. Mungkin kita bisa ambil waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan tiap hari lewat, kita bisa mulai setel lagu penyembahan, berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Kita juga bisa membuat catatan singkat atau jurnal tentang doa kita, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita ingin, pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam pikiran kita bisa tuliskan di dalam jurnal kita. Kita pun juga bisa baca firman Tuhan melalui SMA, aplikasi yang sudah ada di wadah kita, gereja kita, suka membaca Alkitab, SMA. Atau mungkin juga bisa membaca dari sumber-sumber yang lain seperti YouVersion atau yang lainnya. Masih banyak yang bisa kita renungkan melalui firman Tuhan. Kita perlu ambil waktu untuk kita bisa melakukan hal-hal ini, sehingga kita bisa menciptakan satu kebiasaan untuk menyediakan waktu, bukan hanya meluangkan, tapi menyediakan waktu secara khusus buat Tuhan setiap hari. Dengan begitu, kita akan bisa semakin mengasihi orang lain, kita bisa belajar untuk melayani keluarga kita bisa melakukan hal-hal sesuai dengan firman Tuhan lebih lagi dalam hidup kita, dan tanpa kita sadari, kita akan menjadi orang yang berbeda dari yang sebelumnya. Ayat terakhir yang sama-sama kita akan baca sebagai penutup dari firman Tuhan hari ini. Ayat itu dituliskan di dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 8a. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat 8a, di situ dikatakan, "Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu." Jadi kalau kita mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan itu juga akan mendekat kepada kita. Jadi pada waktu kita mengambil satu langkah berjalan untuk mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan pun juga akan mengambil satu langkah untuk mendekat kepada kita. Bayangkan, satu langkah dari Tuhan itu mungkin bisa ratusan lompatan dalam hidup kita. Bukan hanya satu langkah kita, tapi bisa ratusan lompatan seorang manusia, satu langkah dari Tuhan. Jadi, perlu kita belajar untuk kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan day by day, setiap hari. Tidak ada rumusan yang ajaib atau instan untuk membuat kita terhubung dengan Tuhan. Semuanya itu membutuhkan proses dan waktu. Jadi kita juga harus mengambil waktu dan membuatnya itu menjadi sebuah habit, menjadi sebuah kebiasaan dalam diri kita. Tanpa kita sadari, kita akan bisa membuat keputusan yang baik, keputusan yang bijaksana. Dan semakin hari, kita akan bisa terus menumbuhkan rasa cinta kita kepada Tuhan. Dengan kita terkoneksi dengan Dia setiap hari. Kalau ada teman-teman hari ini
engkau merasa bahwa hubunganmu dengan Tuhan saat ini kamu rasakan jauh, atau kamu sedang percumalah aku berdoa, percumalah aku baca Alkitab, rasanya Tuhan begitu jauh buat diriku. Hari ini ada kabar baik buat kita semua, ada kabar baik buatmu. Pada waktu engkau belajar untuk mendekatkan dirimu pada Tuhan, maka Tuhan akan meresponi dengan Dia akan mendekatkan dirinya kepadamu. Jangan anggap bahwa usahamu itu sia-sia. Diperlukan effort, diperlukan proses, dan diperlukan ketekunan hari demi hari. Saya percaya di masa muda kalian, waktu kalian mengambil sikap dan tindakan untuk mendekat kepada Tuhan setiap hari dan memberikan waktu, menyediakan waktu untuk berhubungan dengan Tuhan, maka saya percaya di masa-masa mudamu ke depan ada hal-hal luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam diri kalian. Dan Next Gen, guys, dimanapun kalian ada hari ini, ada kabar baik buat hidupmu dan kabar baik buat hidupku. Pada waktu kita bersama-sama mempunyai kebiasaan untuk membangun hubungan dengan Tuhan, maka tanpa kita sadari, cinta kita kepada Tuhan itu akan semakin besar. Dan apa yang dikatakan tadi, kita akan bisa mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran, dan segenap kekuatan kita. Semakin bertumbuh mengasihi Tuhan. Ayo kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami boleh mendengar firman Tuhan yang luar biasa. Kami rindu untuk kami membangun kebiasaan, habit kami untuk memberikan waktu terkonek dengan Tuhan setiap hari. Mungkin waktunya baru sejenak, mungkin waktunya baru 15 menit saat ini yang bisa kami kerjakan. Tapi di dalam keseharian kami, semakin hari semakin lama, kami akan semakin menumbuhkan cinta kami untuk kami terus berinteraksi dengan Tuhan, untuk kami terus berkoneksi, berkomunikasi dengan Tuhan setiap hari, sehingga kami menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan luar biasa. Dan inilah saatnya Tuhan, Engkau bangkitkan generasi ini yang memiliki cinta yang luar biasa, cinta yang mati-matian kepada Tuhan, sehingga Engkau memakai anak-anak mudamu, Next Gen ini, untuk membawa kasih Tuhan itu kepada dunia, membawa kasih Tuhan itu kepada teman-teman dan komunitas di mana mereka ada, sehingga mereka dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan, kami berdoa, pakai kami untuk kami melakukan perintah Tuhan, dan Tuhan menunjukkan caranya kepada kami hari ini. Kami mau pakai hidup kami, pakai waktu kami untuk kami menumbuhkan kecintaan kami kepada Tuhan, dan kami semakin mengasihi Tuhan lebih lagi, dan kami mengerjakan hal-hal yang Tuhan ingin kami kerjakan buat hidup kami, buat generasi kami, dan dimanapun kami ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati teman-teman Next Gen dimanapun mereka ada, menyertai mereka. Pulihkan kembali hubungan yang terputus, pulihkan kembali hubungan yang retak antara mereka dengan Engkau ya Tuhan, sehingga mereka mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Engkau memeluk mereka dengan kasih-Mu dan menjumpai mereka. Terima kasih Tuhan, pada waktu mereka hari ini mengambil keputusan untuk mulai mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan bergerak mendekat kepada mereka dan memeluk mereka dengan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati teman-teman Next Gen dimanapun mereka ada, berkati sekolah mereka, keluarga mereka, dan apapun yang mereka kerjakan hari-hari ini di sekolah dan kampus secara online. Berkat-Mu yang terbaik turun buat mereka semua, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati semuanya. Shalom saudara, sebentar lagi kita akan menerima perjamuan kudus. Mari kita persiapkan anggur dan roti kita masing-masing. Jika semua sudah,
Saya jemput untuk bangkit berdiri di tempat di mana saudara berada. Dan mari sama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari sembah Tuhan. Naikkan syukurmu atas kebaikannya yang tidak pernah berhenti, atas hidupmu, atas keluargamu. Naikkan syukurmu. Syambaraku diamburulo bonaya siandande diambaraka diarala barala 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 naya siandande diambarala naya Riki diamburulo bonaya siambaraki diambaraya naya si diarala naya siandande dikiaralamu. Ajaib Tuhan, perkasa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Minggu demi minggu Tuhan pelihara kami. Bulan demi bulan Tuhan pelihara kami. Meskipun kami beribadah dari tempat kami masing-masing, tapi kami tahu Tuhan gak pernah meninggalkan kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan dari tempat ini biarlah berkat-Mu mengalir Tuhan atas setiap anak-anak muda Tuhan yang mendengar firman-Mu. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Tuhan yang tolong orang tua mereka yang sedang menghadapi kesulitan. Tuhan biarlah momen ini menjadi momen di mana kami semua, keluarga kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Apa yang belum pernah kami alami sebelumnya akan kami alami saat-saat ini Tuhan. Tuhan pulihkan pekerjaan orang tua kami. Tuhan pulihkan bisnis usaha orang tua kami. Biarlah Tuhan setiap kami yang sekolah, setiap kami yang kuliah bisa tetap terus Tuhan. Tidak ada yang putus sekolah, tidak ada yang putus kuliah Tuhan di tempat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak pernah kurang panjang tangan-Mu atas keluarga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga memberkati gereja kami, terima kasih Tuhan. Yang mau terus Tuhan menjadi wadah tempat kami berlatih, kami dididik Tuhan, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang bisa menghargai Yesus. Persiapkan kami Tuhan untuk bisa menyambut Pentakosta yang ketiga. Aku berdoa setiap anak-anak muda akan bertumbuh Tuhan, setiap hari semakin dekat, segambar dan serupa dengan Tuhan. Sehingga pada waktu Roh-Mu Tuhan dicurahkan besar-besaran, kami adalah anak-anak muda yang siap dipakai Tuhan untuk menjadi alat-Mu, menjadi mentor, menjadi sahabat, menjadi keluarga yang baik Tuhan bagi anak-anak muda yang lain. Berkati bangsa kami Tuhan, pulihkan Indonesia. Biarkan Tuhan tolong supaya bangsa kami Tuhan menjadi negara yang maju. Menjadi bangsa yang tidak lagi menengah, tapi menjadi bangsa yang maju Tuhan, yang bisa melunasi setiap hutang-hutangnya. Semakin damai, penuh dengan sukacita bangsa kami Tuhan. Tidak ada lagi pertumpahan darah, tidak ada lagi isu sara yang dinaikkan Tuhan. Karena kami semua adalah satu di dalam Engkau. Dan Tuhan berikan hikmat kepada setiap orang-orang-Mu Tuhan, anak-anak Tuhan, supaya
timbul Tuhan, supaya mereka bisa menghasilkan Tuhan satu obat yang baik Tuhan untuk coronavirus ini Tuhan, supaya semuanya bisa sehat dan kuat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau sebentar kami akan menerima berkat-Mu, mari angkat dua tangan. Biarlah berkat yang terbaik adalah Bapa di surga, berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus, berkat yang terbaik dari Roh Kudus menyertai hidup, keluargamu, sekolah, kuliah, pekerjaan, bisnis, usaha, dan pelayanan. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.